yang positif ya. Jadi yang positif ya. Jadi sekali lagi ya, anugerah yang terindah dalam hidup ini ya, itu adalah kehidupan ya. Kita sebagai makhluk di muka bumi ya, itu makhluk yang paling sempurna ya. Jadi kita punya pikiran, kita punya perasaan gitu ya. Ya. Meskipun kita juga ditemani dengan makhluk-makhluk hidup yang lain gitu ya. Tapi kita tidak secara umum bisa berkomunikasi ya, misalnya dengan binatang. Itu kan juga makhluk hidup loh. Ya kan? Dia juga seperti kita ya, makan, tidur dia, bahkan juga mempunyai keturunan ya kan. Tapi nampaknya ya kita kan makhluk yang paling sempurna ya. Ada perasaan ya, meskipun kalau saudara itu memelihara anjing ya, anjing juga punya perasaan, dia juga bisa sedih ya kan? Kalau Anda cermati ya, ketika tuanya sedih dia ikut sedih, dia nggak mau makan dan sebagainya ya. Ya, tapi kalau ketika kita bepergian, lalu dia itu menyambut kita dengan senang hati ya, berlomba-lomba, mengitari dan sebagainya, itu kan ungkapan perasaannya. Tapi logika berpikirnya itu punya enggak ya. Nah kita kan punya ya. Nah maka ketika kita masih diberi kesempatan hidup ya, jadi ketika Anda capek lalu tidur lalu bisa bangun, nah itu kan ungkapan syukur ya. Karena kalau semuanya ini sudah tidak bisa hidup lagi ya, semuanya tidak akan ada gunanya lagi ya. Nah maka membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik ya, berpikir positif salah satunya ya. Nah maka investasi ini juga harus dipandang dengan pemikiran yang positif ya. Orang berinvestasi itu pasti itu yang dipikirkan adalah keuntungan ya. Dan sekali lagi ini bukan masalah ketamaan ya atau serakah ya, bukan ya. Tetapi karena memang kita itu memiliki suatu kelebihan ya. Jadi kita bisa menggunakan akal kita ya, itu lalu kita bisa berinvestasi ya. Ya kan? Karena sekali lagi ya, ada salah satu kelemahan yang dimiliki oleh semua manusia ya. Tidak bisa melihat masa depan dengan jelas. Ya, tidak bisa. Maka kan mensyukuri tadi ya, seperti doanya Mas Kal ya. Jadi bersyukur kepada Yang Maha Kuasa ya. Maka apapun keyakinan kita ya, itu kan hak yang paling hakiki ya. Dan selama-lamanya kan ya Indonesia ya. Indonesia itu adalah ya sebagai negara ya menghargai keyakinan ya yang berbeda-beda, sehingga kan kita sebagai seorang calon sarjana gitu ya, itu mestinya harus cerdas ya, harus cerdas itu ketika meyakini ya keyakinan yang atau agama yang kita pilih, cerdas. Jadi mestinya cerdas ya. Jadi jangan tidak cerdas ya. Jadi kalau cerdas itu kan ya dengan belajar sendiri ya, lalu kan memahami dan sebagainya ya. Oke, maka ketika kita belajar tentang topik investasi ya, itu kan lalu kan ada pernah juga ya Pak Ustadz itu ada yang bilang bahwa investasi ini adalah haram seperti itu. Waduh kan ini kacau ya. Kacaunya saya dalam hati mengatakan Pak Ustadznya ini kan kurang cerdas kan. Ya kan. Jadi kalau dari sisi keyakinan saya orang Katolik ya, ada pertanyaannya, kita boleh kaya enggak?
Mas Gatot, kita boleh kaya nggak? Nanti kita boleh kaya enggak? Boleh ya. Oke, baik. Jadi kan lalu kan berbicara, lalu kan bukan tujuannya, tetapi sebenarnya kan bagaimana kaya itu bisa kita raih kan gitu kan? Ya enggak? Maka kan apa? Ya kalau ini maaf sekali lagi ya, saya kan hanya kelompok minoritas di negara ini ya. Jadi kan kalau ada pernyataan ya kriminalisasi ustadz, nah ini ya. Ini kan Anda harus cerdas ya. Maka sebenarnya ustadz ini melakukan kriminal dulu atau bagaimana sih kan itu? Karena kan dengan media sekarang ini ya, apalagi semuanya daring ya, itu kan berita hoak itu kan menyebar lalu kan terus apa ya itu tadi gitu ya, menyebar berita ya kriminalisasi ustadz. Ya. Padahal kan misalnya kalau kita cerdas itu adalah ini kita mengatakan oknum, ya. Ada oknum, ya. Ada oknum lalu melakukan kriminal, lalu kan oknum ini mungkin berbaju lalu menggunakan seragam ustadz, ya. Nah, itu, ya kan? Karena ada juga yang saya melihat video itu, ya ini kan kita harus cerdas gitu ya, sebagai seorang muslim gitu ya, itu harus cerdas juga gitu ya. Ya kalau memang kriminal ya, ya seperti itu ya, karena kan beberapa ustadz yang kemarin mengatakan bubarkan Densus 88 ini. Ya karena mereka melakukan kriminal masanya gitu. Indonesia itu kan negara berdaulat gitu ya. Apalagi kalau ada kelompok orang yang ingin membubarkan negara Indonesia itu kan jelas-jelas kan melanggar gitu ya. Ya. Maka kembali ke topik kita investasi ya, ya Anda lalu tidak usah lalu membenci atau apa ya. Jadi cerdaslah ini, cerdaslah. Maka tadi saya bertanya ya pada Mas Gatot ya, seiman dengan saya ya tadi ya, caranya, caranya gitu ya, caranya saja ini, ya kan? Bagaimana caranya kalau kita itu bisa kaya dengan cara yang katakanlah tidak melanggar hukum, gitu kan, tidak melanggar moral, gitu ya, itu kan ya menurut saya kan sah-sah saja tuh, ya kan? Dan seperti itu. Nah maka ketika ada pernyataan seperti itu kan, ya kan, menurut saya kurang cerdas saja gitu ya. Karena alasannya hanya sederhana saja bahwa investasi itu gambling ya. Judi ya kan judi ya. Oke. Jadi buat saya kan tidak masuk akal sih kan. Karena hidup itu adalah juga gambling, judi semuanya ini ya kan. Ya kalau misalnya lalu dengan berjudi kita itu melupakan hak dan kewajiban ya, nah itu yang tidak baik ya kan. Misalnya seperti itu kalau saya ya agak lebih moderat ya. Nah maka investasi gitu ya, itu juga memang mengandung judi ya kan. Tetapi kan lalu kita tidak emosi, tidak lalu mengabaikan hak dan kewajiban ya maka ya ya inilah yang saya itu juga mensyukuri ya. Jadi beberapa ya itu sudah bisa ya kan itu memilah antara ini kehidupan pribadi keagamaan dengan kehidupan bersosial ya. Maka wilayah tadi kan jadi bertahap saja ya. Jadi bertahap saja menjalani hidup ini ya. Jadi Anda tidak usah cemas, besok kalau sudah lulus gimana ya kerja apa ya. Ya kan? Tidak usah berpikir terlalu cemas seperti ya. Yang penting sekarang ini siapa saya, ya siapa saya, mahasiswa, ya kan jawabannya itu kan. Nah, saat ini saudara itu sedang berinvestasi, ya kan? Berinvestasi, ya untuk masa depan kan itu. Investasi kan selalu masa depan kan, tidak untuk masa lalu ya. Nah, di dalam investasi saudara itu kan mengorbankan, misalnya kan memang ya ada yang bisa diukur secara material gitu kan, tapi ada juga yang tidak bisa diukur ya kan. Nah maka sekarang fokusnya adalah
Anda sebagai seorang mahasiswa, tugas utamanya adalah bisa menyelesaikan perkuliahan ini nanti tepat waktu. Ya kan? Jadi kalau bisa lulus tepat waktu, orang tua Anda juga akan bangga. Ya. Dan Anda itu kan menunjukkan bakti, tanggung jawab Anda. Ya. Nah ini secara kepribadian ini bagus karena apa? Ya, berarti Anda itu sudah berlatih bertanggung jawab. Ya. Nah meskipun nanti ketika mencari pekerjaan ini ya, itu tidak semata-mata didasarkan atas pengetahuan. Pengetahuan yang kita pelajari, apalagi sekarang ini ke depan ini ya, itu jelas-jelas bahwa disrupsi ya. Jadi ketidakpastian itu akan semakin tinggi, ya kan? Maka kan beberapa profesi itu terancam akan musnah, gitu ya kan? Tapi itulah nanti ya, Yang penting Anda fokus sekarang itu adalah, ya kan, 60% itu kan untuk belajar, lalu 40% itu pengembangan diri ya, kepribadian ya. Ya, jadi ya kalau memungkinkan itu ya, masih memungkinkan ya beraktivitas yang lain ya. Tentunya dengan mengikuti anjuran pemerintah ya, tetap menjaga prokes ya, seperti itu. Oke, maka investasi ini ya, jadi kan selalu positive thinking bahwa di kemudian hari kita akan memanennya, gitu, ya kan. Maka kalau Anda itu sebagai calon-calon sarjana ya, itu kalau mendapatkan tawaran ada menawarkan investasi ya, lalu panennya atau yield-nya atau kembaliannya itu begitu luar biasa itu ya. Nah, Anda harus sejak awal itu berani mengatakan tidak atau itu bohong, itu kejahatan gitu ya. Karena banyak contohnya ya. Oke, maka topik-topik investasi yang lebih baik menggunakan pengetahuan ya. Yang kita sudah pelajari nanti menjadi bahan untuk UAS itu adalah investasi dalam surat utang ya. Contohnya waktu itu obligasi. Sementara kan pemerintah juga mengeluarkan surat utang negara sama saja ya. Surat utang negara juga diperdagangkan di bursa, ya kan. Nah, sehingga nanti Anda cermati saja karakteristiknya. Intinya surat utang. Ya. Yang kedua itu dalam bentuk sekuritas saham, ya, tanda kepemilikan. Ya. Lalu yang ini yang tidak kita bahas waktu itu adalah yang derivatif atau turunan dari investasi baik dalam bentuk obligasi dan saham ya. Karena ini kan juga semacam ketidakpastian yang lebih tinggi. Ya. Nah hari ini kita akan mencoba memahami ya, itu bentuk investasi yang lain ya, yang dimana ya itu sekarang ini menjadi juga isu menarik ya, yaitu properti investasi. Ya. Nah nanti kita melihat sebenarnya properti investasi itu apa ya? Faktanya ketika suatu negara itu maju secara ekonomi ya, kita bisa melihat pusat bisnisnya ya. Pusat bisnis dalam suatu wilayah tersebut itu pada umumnya itu kan ya gedung-gedungnya ya, itu menjulang tinggi ke angkasa. Ya. Ya, lalu harga tanahnya itu melambung tinggi. Ya. Nah, sehingga kan investasi dalam properti ini itu menjadi sangat-sangat menarik ya. Ya kan? Sehingga dalam diskusi kita persiapan pembelajaran menemani Anda ini ya, kita pilih salah satu bahasan
properti investasi, meskipun di textbook yang intermediate accounting itu tidak ada. Ya, maka ya waktu itu ya, lalu kan Bu Reni membantu saya membeli buku ini. Ini buku yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ya. Isinya menurut saya kurang bagus ya, karena ya ditulis oleh orang-orang yang sibuk ya. Akuntansi keuangan berdasarkan SAK ya. Jadi ini yang menjadi keprihatinan kami, saya, Bu Reni, ya, itu bagaimana kita itu terbiasa dengan SAK ya, meskipun ya sebenarnya kita mempelajari IFRS ya sebenarnya sama dengan SAK, hanya bahasanya aja yang berbeda ya. Hanya kan kalau saya itu membaca SAK itu kesulitan malah, karena bahasanya itu ya bahasa orang Jakarta ya. Kadang buat saya sendiri itu kan struktur bahasanya kacau balau ya. Oke, maka ini isunya adalah menarik gitu aja ya, menarik ya. Nah lalu untuk perusahaan yang nanti mau memutuskan untuk melakukan investasi dalam bentuk properti, itu nanti harus sungguh-sungguh mempelajari ya PSAK nomor 13. Jadi inti atau sumber utamanya ini adalah PSAK nomor 13 ya. Oke, nah lalu tujuan pembelajarannya itu ada 7 ya. Jadi kan 7 tentunya kita mengedepankan itu masalah utama dari persoalan akuntansinya ya. Jadi kan masalah recognition, pengakuan. Dan pengakuan di sini itu adalah angkut tujuan nomor 1, 2, 3 sebenarnya. Jadi untuk bisa mengaku itu kan harus paham apa itu properti investasi ya. Ya, lalu yang kedua, karena bentuknya properti investasi itu nanti itu bisa juga bisa juga, tapi pada umumnya itu berbentuk itu tanah dan atau bangunan atau gedung ya, sehingga kan aset berupa tanah dan atau bangunan itu kan juga dilaporkan itu sebagai aset yang lain ya. Itu kalau dalam klasifikasi di dalam pelaporan keuangan, di dalam laporan posisi keuangan itu kan dilaporkan sebagai aset tetap atau property plant and equipment gitu ya. Di sana penyajiannya, pengungkapannya ya. Ya, sehingga di sini yang kedua itu memahami perbedaannya apa. Ya. Nah, kemudian masalah yang kedua itu adalah measurement. Jadi setelah diakui dia sebagai suatu elemen laporan keuangan gitu ya, komponen elemen laporan keuangan, maka kan lalu kan diukur itu bagaimana, gitu kan? Ya. Nah, karena salah satu karakteristiknya itu adalah jangka panjang, ya, maka ada kemungkinan, ya, pengukuran ini tidak hanya pada saat perolehan awal, tapi juga setelah perolehan, ya. Nah, kemudian karena ini adalah investasi, ya, maka nomor 5 ini kemungkinan properti investasi itu dilepas atau dialihkan ya. Ya. Nah, maka yang nomor 6 itu dilepas atau dijual. Lalu yang ketujuh itu pengungkapan. Jadi kan kalau saya misalnya logikanya itu kan mestinya kan sebelum ke 5, 6 itu kan mestinya kan ini dulu. Dan ini dulu gitu ya. Jadi kan baru ini kan case-nya ya, tapi kan buku ini ya. Jadi kan ya kalau saya bisa katakanlah itu secara kritis gitu ya, ini ya bukunya kurang baik lah gitu ya. Jadi kan hanya mungkin membantu gitu ya, membantu karena
bahasanya ya masih seperti bahasa apa, bahasa PSAK, ya, dalam bentuk yang tidak seperti apa, paragraf-paragraf seperti itu ya. Oke, maka saya akan masuk ke LO yang pertama, ya. Setelah nanti ya saudara memahami sifat dan karakteristik properti investasi. Ya, jadi apa itu properti investasi? Nah, jadi properti adalah properti. Nah, jeruk adalah jeruk. Nah, ini ya. Properti. Nah, properti di sini itu bisa berupa tanah, atau bisa bangunan, atau bisa bagian dari bangunan, atau kedua-duanya. Nah, ini kan intinya ini propertinya itu berupa tanah atau bangunan atau dan atau, maka tadi saya katakan dan atau, ya kan, ya. Nah, yang dikuasai ya, oke, bisa pemilik atau lesi ya, penyewa lesi nanti ini menjadi salah satu topik khusus di keuangan 3 ya, leasing ya. Jadi antara lesi dan lesor. Nah, lesor itu yang menyewakan, lalu lesi itu yang penyewa. Jadi bangunannya itu disewa. Nanti sewanya di sini itu adalah yang kapitalis ya, bukan yang operating lease nanti ya. Nanti itu. Jadi yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau kedua-duanya. Ini kan bahasanya ya, bahasa di PSAK menghasilkan rental. Apa ini kan aneh gitu ya. Ya. Nah, rental di sini itu adalah sebenarnya menghasilkan suatu pendapatan. Pendapatannya itu ya, itu berasal dari menyewakan ini, ya kan, menyewakan kan, atau kenaikan nilai. Jadi kan seperti Anda ketahui ya, sebagai tanah dia itu kan meningkat kenaikan ya, atau kedua-duanya. Nah, kedua-duanya ya rental dan ini ya, ya. Ya, jadi properti yang dikuasai untuk menghasilkan ini ya, dan tidak untuk ini, ya kan, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi. Jadi kalau dalam produksi atau ini ya, nah ini kan nanti properti yang ini itu kan dilaporkan bukan sebagai properti investasi, ya. Lalu atau dijual kalau dijual ini kan berarti persediaan. Karena ada juga perusahaan yang bergerak di bidang jual beli, ya kan. Properti ini kan ada juga loh. Jadi menjadi kuncinya itu ini untuk menghasilkan rental atau ini. Tujuannya ini sebagai tujuannya. Maka untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi ya, harus memenuhi kedua kriteria. Jadi ini ya, tujuannya adalah penghasilan dari rental atau ini ya, dan dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Kalau memenuhi dua ini masuk kategori properti investasi. Ya, maka contohnya ini yang saya tebal-tebalnya tanah, ini kan tanah ini bangunan-bangunan ya. Ini yang kelima properti ya. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai. Nah, ini jelas ya. Dan bukan untuk dijual jangka pendek. Nah, ini kan. Maka properti ini nanti akan diungkapkan, dilaporkan ya sebagai properti investasi, bukan sebagai bagian dari aset tetap atau properti plant and equipment. Dan yang kedua, contohnya tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Nah, ini ya. Nah, informasi-informasi seperti ini nanti itu ketika di pengungkapan ini dituliskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi nanti di properti investasi itu catatannya itu ini tanah yang dikuasai ini misalnya penggunaannya di mana belum ditentukan. Ya. Oke, kemudian contoh yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas ya atau dikuasai oleh entitas melalui sewa ya, dan disewakan kepada pihak lain, disewakan.
Ini kan ada rental ini, ada pendapatan loh. Nah, lalu bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan. Jadi kan membangun ini kan lalu kan disewakan ya. Jadi kan maka kan misalnya kan ketika tahap pembangunan ini sudah sekitar 85% gitu ya, lalu kan di depannya atau pakai banner yang besar ini ya, foren, ya kan, foren ya, kan. Ini ya. Oke, lalu yang ini properti dalam proses pembangunan atau pengembangan di masa depan digunakan sebagai ini. Nah ini kan nomor 5 ini kan aneh contohnya ya, ya kan, digunakan sebagai ya, sebagai apa ya, ya kan, aneh gitu ya. Oke, jadi memahami gitu ya sifat dan karakteristik. Ya. Jadi saya juga sifatnya yang mana itu kan juga ini tidak dijelaskan juga ya. Nah, pembandingnya buka PSK juga tidak ya. Jadi kan waktu itu kan ya di AI sendiri kan yang penting kan konvergensi ya, ikuti FRS gitu ya. Udah gitu kan. Lalu kan daripada repot-repot gitu ya mikir susah-susah, udahlah diterjemahkan. Nah, terjemahnya ya yaitu yang buat saya kan di wilayah pendidikan ya menurut saya kurang begitu ya sebenarnya. Lalu yang kedua itu memahami perbedaan. Setelah tadi tahu sifat karakteristik kan lalu kita bisa membedakannya. Ya. Nah, properti di sini fokusnya adalah tanah dan bangunan. Ya. Nah, kalau tanah dan bangunan itu fungsinya atau tujuannya itu untuk kegiatan usaha, maka tanah dan bangunan itu tidak dilaporkan sebagai properti investasi, tapi akan dilaporkan sebagai aset tetap atau properti plant ya dalam pengklasifikasinya ya kan di laporan di neraca atau laporan industri keuangan ya. Nah, tetapi kadang nih ya perusahaan gitu ya itu seperti yang tadi saya sampaikan di depan ya. Jadi kalau kita berada di kota-kota pusat bisnis ya di Indonesia itu yang pasti kan Jakarta ya kan. Kemudian di timur itu Surabaya ya pusat bisnis ya kan. Itu kan banyak gedung-gedung pencakar langit ya kan, tower-tower gitu ya. Nah, mungkin kantor kita itu ada di gedung yang sama tapi lantainya berbeda ya. Maka kan di sini kan sebagai nanti mungkin diskusi ya. Memiliki gedung yang sebagian digunakan sendiri ya, sebagai perkantoran dan sebagian lagi disewakan sebagai properti investasi. Ya, jadi lalu persoalannya apa? Nah, gedung itu nanti ya itu akan kita laporkan sebagai properti investasi atau ya sebagian sebagai plan ya dan sebagai properti investasi. Ini yang di dalam praktek kan seperti itu. Jadi tidak ada ekstrem kiri, tidak ada ekstrem kanan ya kan? Nah, maka di sini ya jika bagian yang digunakan sendiri hanya sedikit saja dari keseluruhan gedung ya. Jadi misalnya ya ada suatu perusahaan ini punya bangunan gitu ya, itu 45 lantai 45 lantai ya. Dari 45 lantai ini 2 lantai itu yang digunakan sendiri, lalu 43 semuanya itu disewakan. Ya kan? Nah, ini kan lalu kan mungkin bisa debat atau diskusi ya. Sedikit itu berapa loh? Ya kan? Karena ada ungkapan itu ya, banyak itu lebih dari 2 ya kan. Ya, ini kan ukurannya apa dia. Ya kan? Nah, maka nanti ini saya juga ini apa sih bagiannya signifikan itu, jadi kan, ya. Padahal di dalam akuntansi sendiri gitu ya, itu kan bukan signifikan ukurannya ya. Ketika nanti Anda belajar di teori akuntansi keuangan ya,
di SFHC nomor 2 dia, pengembangan teorinya ya. Kerangka konseptual ini ya. Ada itu ya. Jadi ada constraint ya kan. Salah satunya adalah bukan signifikansi tapi materiality, material ya. Maka kan nanti juga ada itu apa itu di keuangan 3 nanti ya. Jadi salah satu kekurangan ya. Jadi kan informasi-informasi yang tidak material, nah itu tidak diungkapkan atau tidak perlu dilaporkan. Tapi kalau signifikan atau signifikansi ya, jadi ya, ini sebenarnya bahasa statistik, ya kan? Ini kan berarti atau tidak artinya ya, si kata lainnya signifikan itu berarti atau tidak, ya kan? Jadi kan di dalam statistik sendiri itu kan mengatakan signifikan atau tidak itu kan tergantung dari risiko, pilihan risikonya ya. Jadi ada berupa alfa ya, 1%, 5%, 10% ini ya. Nah, kalau ada pertanyaan Anda sebagai mahasiswa nanti diuji lalu kan menguji signifikansi, kenapa Anda menggunakan 5% atau tidak 1% ini kan itu pertanyaan konyol ini. Ya kan? Nah, ini itu sepanjang masa tidak selesai ya. Tapi kalau material itu, materialitasnya, ini tidak material. Jadi misalnya begini, kalau saudara itu memiliki uang ya, 1 juta, ya campur ya, ada 100-an, ada 50-an, ada 20-an ya. Nah, lalu selembar uang ya, dengan nominal 20.000 itu hilang. Nah, ya, 20.000 itu hilang, ya kan? Nah, kehilangan 20.000 dari 1 juta itu tidak material. Ya, tidak material. Ya kan? Ukuran Anda punya uang 1 juta, hilangnya 20.000. Ya kan? Nah, tetapi kalau bahasa signifikansi, itu kita lihat konteksnya. Jadi misalnya sama-sama uang 1 juta, 20.000 hilang ya. Nah, lalu 1 juta ini yang punya siapa? Ya kan? Kalau yang punya itu adalah keluarga, maaf, yang kurang mampu dia, ya tetap signifikan seperti itu, signifikan. Ya, hilang 20.000 itu signifikan gitu ya, ya kan? Nah, maka kan di sini dia, jadi kan saya mengatakan ini kan atau balon ya buku ini kan menggunakan ini ya. Jadi jika bagiannya signifikan maka harus dibagi secara prorata. Bagaimana kita nanti menggunakan indikator ini? Nah, kalau di dalam statistik lalu kan kita menggunakan alfa ya, dan pendekatannya itu kan kita mengatakan ini ya tidak lalu saklek signifikan ya, jadi kan 1% bagaimana, 5% bagaimana. Jadi membacanya itu kan penelitian ini signifikan itu dengan alfa sekian, signifikan ya, seperti itu. Ya kan? Karena alfa itu ya itu kan tidak ditentukan di depan, tapi ditentukannya di belakang kacamatanya ya. Jadi kan kita tidak lalu kejam, Mas, ya kan? Inilah perkembangannya seperti itu ya. Jadi kan indikator ini yang kadang nih ya, ini yang menjadi. Jadi kalau konsep material itu kan hanya melihat ini dari sini gitu ya. Ya, tapi kalau signifikan itu kan konteks yang lebih luas lagi. Jadi prinsipnya ini ya kan, ketika sama-sama asetnya itu berupa tanah dan atau bangunan ini ya. Nah, pengungkapannya itu nanti akan dilaporkan sebagai apa toh? Nah, ini. Sebagai atau sebagai aset tetap atau property plant and equipment. Itu ininya hanya seperti itu, ya kan. Nah, ini yang dalam dunia nyata seperti ini. Jadi kalau tadi ya dengan sendiri hanya sedikit, nah sedikit itu juga nanti Anda harus konsisten ya pengukurannya ya, itu keseluruhannya oke lah
nanti dilaporkan sebagai properti investasi. Kalau tadi itu katakanlah ini dipakai sendiri juga cukup besar, ya kan, ya kita bagi saja, ya kan. Meskipun gedungnya satu, hanya dilaporkannya kan, ya kan, berbeda, tidak masalah, ya kan. Oke, itu LO yang kedua. Lalu kita masuk ke akuntansinya, intinya ini kan. Nah, setelah ya, intinya itu kan aset yang dimiliki oleh entitas itu nanti mau dilaporkan sebagai properti investasi atau sebagai aset yang lain, gitu aja, gampangnya gitu, ya. Nah, maka pertama-tama ini kan konsep aset secara umum, ini kan bagian dari aset, ya. Nah, sebagai bagian aset itu diakui, itu juga memenuhi dua kriteria. Ini kan kriteria aset secara umum. Jadi besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti ini akan mengalir ke entitas. Nah, jadi besar kemungkinan ini kan probable, ya, kalau istilahnya, ya. Ini economic benefit, ya, in the future, ya, itu akan mengalir ke entitas. Apa sih? Nah, ini manfaat ini, ya, jadi ada manfaat ekonomi, ya. Lalu dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara handal, secara reliable. Handal itu ya bisa dipercaya, ya, pengukurannya ini. Nah, maka kan dua masalah ini kan, jadi kalau misalnya memang akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, jadi manfaat ekonomi itu apa contohnya, ya, contohnya manfaat ekonomi, ya. Jadi kan kalau Anda itu punya uang, ya. Nah, secara ekonomi kan dari uang itu kan bisa ditukarkan dengan barang yang Anda miliki, tentunya setara, gitu, ya. Jadi kalau Anda punya uang 5 juta, ini kan manfaat ekonominya apa? Itu bisa misalnya beli handphone. Nah, ini manfaat, contohnya manfaat ekonomi, ya. Nah, biasanya lalu kan mengalir ini kan nanti ukurannya apa? Nah, ini kan biasanya ukurannya adalah kas atau yang disamakan dengan kas nanti mengalir ini, ya. Maka apa tadi itu kan ada rental, nah, ini ada kenaikan nilai, itu kan, itu kan ukurannya, ya. Oke. Nah, lalu saya kira yang kriteria A ini seperti itu, ya. Lalu yang kriteria B ini kan yang menjadi persoalan adalah biaya perolehan. Biaya perolehan ini adalah biaya yang terjadi pada saat memperoleh properti investasi dan biaya-biaya yang terjadi setelahnya untuk menambah, mengganti bagian properti atau memperbaiki properti. Ini kan tidak hanya pada saat perolehan awal, tetapi sampai itu memperbaiki, itu kan ketika perusahaan itu masih melaporkan asetnya, ya, dalam bentuk properti investasi. Ini kan ini, ya, peroleh biayanya, ya, atau nanti nilai yang dilaporkan yang seperti itu, ya. Nah, kalau biaya perolehan awal atas hak properti yang dikuasai secara sewa. Nah, nanti, ya, nanti kan ini fokusnya itu nanti ketika di AK3, ya. Jadi leasing nanti. Jadi ada finance lease dan operating lease nanti. Jadi sewanya ini nanti sebagai apa? Ya kan, sebagai apa? Maka tadi kan kalau kembali ke sini, ya, ini, ya. Jadi nih kepemilikannya itu sewa pembiayaan. Berarti ini kan capitalist nanti, bukan operating lease, ya. Karena kan ketika capitalist itu nanti kan pelakuannya berbeda. Kalau operating lease itu sebagai sewa biasa, ini, ya, seperti ini, ya. Nah, maka di sini nilai wajar atau nilai kini dari pembayaran sewa. Jadi nanti kan kalau seperti ini, ya, nanti kan kontraknya itu kan ketika mesewa, nah, itu kan nanti kan ada pembayaran yang akan dilakukan. Nah, ini kan dinilai sekarang kan nanti seperti itu. Nanti di keuangan 3, ya. Ininya, ya, gitu, ya. Tapi fokusnya di sini adalah sewa dengan sewa pembiayaan. Nah, itu capitalis bukan operating lease nanti, ya. Oke. Nah, kemudian kadang juga, gitu, ya,
ketika menyangkut properti investasi itu ada nilai jasa pendukung. Karena tadi kan tujuannya kan secara umum itu kan untuk mendapatkan penghasilan berupa rental ini ya. Ya, maka kan biasanya ada jasa pendukung. Ya. Nah, jasa pendukung nanti ini kan lalu kan kalau dibandingkan dengan penghasilan dari rentalnya sendiri itu kan sekali lagi ini menggunakan signifikan tidak, nah, ini kan. Ya. Maka di sini untuk menentukan signifikansi atas jasa pendukung diperlukan berbagai adjustment, pertimbangan. Nah, pertimbangannya adalah pertimbangan profesional seperti tadi ya. Ya kan? Jadi kan ketika tadi contohnya ada uang 1 juta, ya kan, uangnya itu kan ada yang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, sampai 5 ribuan gitu ya. Nah, 1 lembar hilang ya kan. 1 lembar yang mana? Kalau 1 lembar yang merah ini kan 1 juta hilang 100 ribu kan tinggal 900 ribu. Nah, ini kan ya material gitu ya kan, material gitu ya, bukan signifikan gitu ya kan. Maka biasanya nanti kalau signifikan itu kan ada data, lalu kan kita menggunakan alat statistik, lalu kan signifikansi ini ya. Nah, maka ini sini kriteria tersebut harus dipakai secara konsisten. Nah, ini sebagai pedoman nih ya kan. Ini kan menurut saya kan juga ngambang ya. Oke. Nah, di sini saya berikan ilustrasi ya kan, memahami dari buku dia. Misalnya PT Mas Harta memiliki gedung yang disewakan sebagai perkantoran dan entitas menerima pendapatan sewa atas gedung tersebut. Ya. Perusahaan juga menyediakan jasa pendukung, yakni jasa keamanan, dan ini pendapatan dari jasa pendukung itu tidak signifikan dibandingkan ini. Ngomongnya tidak berapa ya, sehingga dia mengakui gedung tersebut sebagai properti investasi gedungnya ini. Ya. Namun apabila pendapatan jasa pendukung jumlah signifikan, maka pemilik gedung terpapar risiko yang besar atas pengelolaan bisnis, sehingga gedung tidak bisa dianggap sebagai properti investasi, sebagai aset tetap, nah, seperti itu. Jadi maka kan kita lihat, jadi kan tujuan utamanya apa? Intinya kan gitu ini ya sebenarnya. Dan pengukuran. Ya, jadi pada pengakuan awal ini ya. Jadi properti investasi pada awalnya diukur sebagai biaya perolehan. Nah, biaya perolehan itu apa? Ya, harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan atau dikaitkan secara langsung. Nah, contohnya biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain. Nah, ini contohnya gini ya. Ini kan yang menurut saya kan tempat sama lalu kan memberikan sesuatu yang ya ini luas gitu ya. Nah, maka ilustrasinya begini. Kalau Anda masih ingat dengan topik aset tetap waktu itu chapter 10 ya. PT Sugiharto membeli sebidang tanah, nah ini, dengan tujuan untuk kenaikan nilai dalam jangka panjang. Nah, ini, disebutkan ini. Nah, kalau sudah jelas tujuannya ini, maka ini kan sebagai nanti akan dilaporkan, diakui sebagai properti investasi. Nah, persoalannya properti investasi nanti ini mau diukur berapa? Ini perolehan awalnya ya. Nah, harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan. Nah, ini harga belinya itu 850 juta. Pengeluaran lainnya yang harus dibayar ya jasa notaris untuk mengurus akta jual dan balik nama, ya. Biaya pembersihan neruntuhan, ya kan, karena dia kan pemiliknya trauma ya kan, ada bangunan lalu ada gempa bumi dia dibiarkan saja dia, orang namanya trauma kan ya sudah nggak mau melihat gitu ya. Lalu dalam pembersihan ini ya menerima sejumlah ini dari penjualan. Lalu yang D nih biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia ya BPHTB ya, nah, 5% dari ini. Ya, kasarnya gitu ya. Dipelajari enggak dulu BPHTB di perpajakan?
Masih ingat nggak? Kan perpajakan itu kan ada perpajakan dan akuntansi perpajakan. Nah? Ya, di perpajakan ini dipelajari ya? Iya. Oke, ya. Lupa saya kan. Ya, kan 5% lah kita ada. Katanya gitu aja ya. Nah, maka yang menjadi persoalan di sini itu adalah lalu karena ini tujuannya adalah kenaikan nilai, maka pengakuannya jelas sebagai properti investasi nanti ya. Jadi nama akunnya properti investasi bukan tanah. Nah, lalu akan diukur berapa ya. Maka di sini ya kan saya berikan ilustrasi biaya perolehan properti investasinya itu tadi atas harga beli tanah, jasa notaris ini 8,5 ya. 85 atau 8,5 ini maaf ini. Ini saya ngitungnya kok gedean maaf ya. Wah nanti notarisnya cepat kaya nih 1% ya. Nah, saya gini ya 1% aja 8,5 ya maaf ya. Oke ya, jadi tolong nanti diganti ya. Ini tadi 10% beda dengan ini ya. Nah kemudian ini nilai bersih, ya, nilai bersih. Jadi kan ini yang dibayar sekian tapi dapat ini ya nilai bersihnya 28 juta. Kemudian BPATB-nya itu 5%. Seperti ini. Jadi biaya perolehannya adalah 929. Bukan tadi ya, keliru ya, ini tadi ya. Maaf ya, nanti dibetulkan ya. Nah, sehingga atas perolehan itu ya, nah ini masalah pengakuan itu akan disebut sebagai aset apa ya. Nah, di sini properti investasi. Lalu kas dikreditkan ini sebesar harga perolehannya. Jadi tidak properti investasi 850 lalu biaya enggak, tapi jadikan satu. Karena pengukurannya adalah dengan biaya perolehan ini ya. Okay. Cost principal, all expenditure gitu ya. Jadi kan konsepnya kan begitu. Ya. Nah, selain diperoleh secara biasa umum ini ya, ada juga ini diperoleh dengan cara pertukaran. Nah, tidak berbeda dengan masalah perolehan di PPE waktu itu ya, kalau pertukaran ya. Jadi sudut pandangnya atau asumsinya itu ketika ditukarkan itu ada tidak substansi komersialnya. Jadi kan dari pertukaran itu nanti berdampak tidak di arus kas di masa depan. Ya. Nah kalau yang namanya investasi ya pasti ya, harapannya dugaan saya gitu ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin ini ya. Ya nggak mungkin tidak akan mempengaruhi arus kas di masa depan. Maka di sini itu asumsinya itu ada substansi komersial tidak ya, ada ya. Yes. Nah, biaya perolehan atas properti investasi yang diperoleh melalui pertukaran diukur pada nilai wajar. Ini kan yang kadang lalu persoalan nilai wajar ya. Ya. Jika nilai wajar properti investasi yang diperoleh tidak dapat diukur secara handal ya, maka biaya perolehan properti investasi diukur pada nilai wajar properti yang diserahkan. Ini kan, oke. Sebagai ilustrasi begini, ya. Ini ada PT Raja Brana, bahasa Jawanya Willem ini Raja Brana ya. Ini harta kekayaan ini ya, memiliki sebuah gedung pertokoan yang disewakan. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi ini gedung untuk kantor, nah ini kan berarti bukan properti investasi, ya. Tapi ini sebagai aset tetap. Ya. Nah, apabila entitas memutuskan untuk menukarkan gedung pertokoan dengan gedung pertokoan di kawasan yang lebih ramai, nah ini kan jelas ini. Jadi kalau sepi, ramai kan jelas nanti kalau di tempat yang ramai dia nilai sewanya kan pasti lebih tinggi. Berarti kan arus kasnya kan ya berubah loh. Nah, ini kan pasti substansi komersial ini. Nah, sehingga entitas ini harus menyerahkan sejumlah uang. Jadi ada nambah gitu ya, wajar gitu ya. Nah, lalu gedung pertokoan yang dimiliki itu nilai bukunya itu 1,5 miliar, biaya perolehannya sekian. Nah, ini depresi akumulasi yang sekian gitu ya. Nah, sedangkan gedung pertokoan yang baru tadi ya, nilai wajarnya adalah 2 miliar. Ya, nah, maka di sini Anda perhatikan.
akunnya, ya kan, akunnya ini properti investasi, bukan bangunan, ya, bukan properti plant and equipment gitu ya. Nah, karena tadi ini jelas bahwa ini memiliki substansi komersial, gitu ya, karena kan jelas ini di kawasan yang lebih ramai ya kan. Jadi kalau Anda itu kan mahasiswa dari luar daerah, tadi misalnya Dinda Ayu dari NTT ya, lalu kos ya, itu di yang ramai sama yang sepi kan beda, ya kan, harga kosnya ini ya. Nah, maka ketika pertukaran ini boleh diakui keuntungan atau kerugian pertukaran. Nah, persoalannya bagaimana nih, ya, diukur atau dihitung, ya kan? Seperti halnya di PPE waktu itu. Jadi kita menandingkan nilai wajar, ya kan, dari investasi yang akan diterima dengan sejumlah nilai aset yang diserahkan. Nah, dalam pertukaran di sini kan aset yang diserahkan ada dua, properti investasi dan uang loh. Nah, totalnya 150. Nah, nilai wajar yang akan diterima 2 miliar. Nah, maka kan selisihnya ada selisih ini 250. Karena ini yang diserahkan lebih rendah, maka ini keuntungan. Nah, maka jumlahnya keuntungan itu kan dikredit ya, di properti investasi didebitkan, lalu depresiasi akumulasian dihilangkan ya, lalu properti investasi itu cara biaya perolehannya, kemudian kas dikredit, keuntungan dikredit seperti itu. Oke. Ini kan kalau di sini kan berarti tadi ya, kalau Anda itu cermati ya, LO yang kedua tadi loh. Nah, dengan tegas ya, Anda itu sungguh memahami perbedaan. Nah, tadi ya. Perbedaannya ya, perbedaannya pengakuannya, ya kan. Kesamaannya apa, prinsip yang dipakai, cost principle, ya kan. Kalau ditukarkan boleh mengakui keuntungan. Ya. Kalau tidak ada substansi komersial kan tidak boleh. Nah, tapi dalam properti investasi ini kan jelas orang itu kan pasti ya kan akan berpikir kan masa depan itu kan ya aliran kasnya pasti berbeda gitu. Jadi substansi komersialnya itu pasti ada. Oke. Nah, kemudian LO yang keempat tadi memahami pengurahan properti investasi setelah perolehan. Jadi kan karena properti investasi itu kan dimiliki dalam jangka panjang. Nah, ini ya. Nah, maka kan ada persoalan ini ya. Ketika nanti pelaporan. Nah, ya kan. Jadi di laporan posisi keuangan nanti properti investasi itu mau dilaporkan itu berapa gitu ya. Ya. Nah, di sini ada 2 model atau 2 pendekatan atau 2 cara ya. Jadi model nilai wajar atau model biaya. Ya. Jadi nanti di catatan atas laporan keuangan itu kalau memiliki properti investasi gitu ya, itu kan dirinci, saya tanah berapa ya kan, bangunan berapa ya, karena nanti ketika melaporkan itu adalah keseluruhan. Ya kan, dilaporkan keseluruhannya dengan nama satu akun properti investasi aja. Beda kak dengan debt investment dan equity investment ya, itu karena memang pengukurannya itu berbeda. Kalau di sini itu nanti ini seperti ini, maka secara total. Nah, jika properti yang dikuasai dalam sewa operasi diklasifikasikan sebagai investasi, maka tidak ada pilihan harus menggunakan model nilai wajar. Ini kan, saya kan, ya ini kan, kok ini dalam sewa operasi ya, aneh gitu ya. Jadi kan mestinya kan bukan sewa operasi, sewa pembiayaan ini saya juga ragu-ragu nih. Tapi ini kan PSHK-nya ini kelewatan atau enggak sebenarnya? Sangat gitu aja ya. Lalu jika properti investasi yang dinilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara handal atau dasar balik, maka kenaikan biaya. Jadi kan berkelanjutan itu artinya kan informasi ini nilai wajarnya itu tersedia terus enggak gitu. Ya, nah maka
agar nanti ini kan lalu kan muncul jasa baru, jasa appraisal itu gitu, sehingga selalu bisa ditentukan secara berkelanjutannya. Nah, lalu kan misalnya pindah ganti bisa enggak nilai wajar ke ini atau sebaliknya ya. Nah, PSK tadi ya sebagai sumber utamanya menegaskan bahwa tidaklah lazim untuk pindah dari nilai wajar ke model biaya. Ya. Yang ini kan namanya tidak lazim itu kan, tapi kan boleh tidak, nanti aja di catatan atas laporan keuangan dijelaskan aja gitu ya. Tapi kalau tidak lazim itu tidak umum gitu, ya, tidak umum. Gitu. Ya, jadi misalnya ketika zaman dulu dia itu tato, orang kan melihat tato itu kan sesuatu yang negatif ya kan. Tapi sekarang nih ya kan, tato ya, itu bukan sebagai simbol itu kejahatan, tapi ini kan sebagai juga seni ya kan? Ya, maka meskipun ya tidak begitu senang 100% ya, karena pasangan ganda putri Indonesia kemarin kan tidak bisa menjuarai ya di Indonesia Open ya, Grecia Napoli dan Apriani Rahayu ya kan? Tapi kalau Anda cermati ya, nah itu di lengan kirinya Apriani ya, Rahayu itu kan ada tatonya, nah, kan, ya kan. Lalu kalau Anda menyenangi olahraga yang lain, misalnya sepak bola, basket itu ya, kan juga banyak atletnya yang bertato gitu kan, ya kan, seni gitu ya. Nah ini kan perkembangan pergeseran, nah ini kan, ya. Oke, ya. Jadi yang pasti dunia itu berubah gitu ya, ya kan. Yang jelas atau ada yang diuntungkan, gitu. Ada yang tidak ya. Tapi benar atau tidak ini yang nanti perlu ya diklarifikasi ya. Perusahaan-perusahaan itu kan ketika merekrut pegawai ini kan. Itu setahu saya itu yang tes narkoba, tapi tidak ada tes mengenai tato ya, belum ada ya, nggak tahu ya. Ya. Oke, maka kalau misalnya ya kalau sudah pengen banget ya tatonya di bagian tubuh yang tersembunyi ya, tidak terbuka ya, misalnya di tangan gitu, yang kelihatan ya, saya seperti itu. Oke, kita kembali ke sini ya. Kaitannya dengan nanti pengukuran. Nah, ini setelah perolehan ya. Oke, jadi properti investasi yang dimiliki PT ABC berumur 10 tahun dengan nilai perolehan 500 juta. Nilai residunya 50 juta, ya kan. Pengukuran dilakukan dengan metode garis kasanya kan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018 nilai wajarnya itu 523. Nah, ini kan persoalannya itu adalah ketika PT ABC mau melaporkan properti investasi dalam laporan posisi keuangannya gitu ya, itu per ini ya. Nah, properti investasi itu mau dilaporkan berapa atau gitu, berapa atau ini ya. Oke, nah kalau menggunakan model nilai wajar, nah ini ya, ini maaf ini, kok ini 23 ya. Oke. C31 ini maaf ini. Sebentar ya. Ini 523 nih. Nah, jadi kalau menggunakan nilai wajar, ya kan, intinya per 31 Desember nanti PT ABC itu melaporkan properti investasinya kan ini nilai wajarnya ini. Ya sehingga ya kan sebelum dilaporkan PT ABC itu harus membuat ini jurnal untuk mencatat kenaikan nilai ini. Kenaikan nilainya. Jadi properti investasi didebitkan 23, keuntungan setelah posting ya kan. Jadi nanti nilai properti investasinya kan menjadi 523. Ya. Nah, kalau menggunakan model biaya,
Tidak akan mengalami kenaikan nilai, tidak akan, ya, tapi mengakui penyusutan. Nah, ini, jadi teksturnya itu kan masih penyusutan, padahal kan misalnya ya, kalau ini bentuknya adalah gedung atau bangunan, gitu ya. Nyusut itu kan seperti apa sih kalau nyusut? Ya. Jadi kan ini kan setahu saya nggak tahu di lokasi yang lain ya. Ya kan, sewilayah ya, misalnya saya dengan Willem itu kan sewilayah di IY ya. Jadi mengenal kerupuk, nah, kerupuk ya. Jadi kerupuk itu bahan bakunya apa ya? Tetapi kerupuk itu ya kan, ketika proses pembuatannya itu ya, itu kecil, lalu ketika digoreng itu menjadi besar. Faktanya gitu ya, ketika digoreng. Gitu. Maka kalau kerupuk itu lalu kita ambil, kita taruh tidak di tempatnya, di luar terbuka gitu. Maka kerupuk tadi itu akan menjadi kecil lagi. Nah, proses mengecilnya itu namanya akan menyusut. Ya, menyusut gitu ya. Ya kan? Nah, itu kan pengertian penyusutan. Nah, di dalam akuntansi kan seperti yang pernah saya sampaikan ya, istilahnya bukan lagi penyusutan, tetapi kan depresiasi. Ya kan? Nah, ini kan masih, ini kan apa yang namanya, ini ya, jadi kan tadi kan penulisnya kan orang-orang Jakarta semua itu. Jadi konsepnya ya meskipun dokter-dokter gitu ya, tapi kan saya juga biasa seperti ini. Nah, ini ya. Ya kan? Maka ini ya kan, nah, istilahnya gini. Nah, kalau menggunakan model biaya, nah, ya kan pada tanggal 31 tadi kan perusahaan itu lalu akan nanti ini mengakui biaya penyusutan, beban penyusutan, ya kan. Kemudian akumulasi penyusutan. Nah, ya. Nanti bahasa asingnya apa itu? Ya, saya berikan warna yang agak terang. Ya. Saya tidak paling suka ya. Beban penyusutannya. Nah, 45 itu ngitungnya kan dari tadi 500 dikurangi 50 dibagi 10. Lalu 10 tahun gitu ya. Nah, ya kan? Maka pelaporannya nanti itu adalah nilai tercatat atau nilai buku. Nah, akumulasinya berapa nanti itu kan? Ya. Nah, ini kan terkait dengan pengukuran setelah ini ya. Jadi kan setelah ini kan ukurnya kalau menggunakan nilai wajar ya nilai wajar, kalau model biaya adalah nilai buku atau nilai tercatat. Ya. Jadi kalau model biaya tidak mengenal revaluasi ya, penilaian kembali. Tapi bagaimana kalau terjadi penurunan nilai? Ya, penurunan nilai ya. Nah, seperti halnya di dalam plan property plan and control ya. Nah, di sini ada ini kalau terjadi penurunan nilai ya, dilakukan tes impairment. Nah, ini. Uji penurunan nilai aset properti investasi. Nah, pengujiannya itu sederhana ya, sangat sederhana sekali gitu ya. Sama seperti halnya di dalam aset tetap ya. Jadi kita membandingkan antara nilai tercatat carrying amount ya, ini kan berarti model biaya ya ini ya kan. Atau nilai buku, book value dia. Jadi kan nilai tercatat carrying amount, nilai buku book value itu nggak karu-karuan ya. Ya Indonesia Raya ya. Dibandingkan dengan jumlah terpulihkan recoverable amount waktu itu ya. Nah, ini maka nanti di sini nilai tercatatnya 200, recoverable amount-nya. Nah, kalau seperti ini kan berarti kan ada penurunan nilai loh. Nah, nanti penurunan nilai itu akan diakui sebagai loss. Waktu itu loss on impairment ya. Nah, kerugian penurunan nilai. Sederhana gitu, ya kan. Nah, yang menjadi persoalan sedikit di sini nih. Nah, jumlah terpulihkan itu diperoleh dari mana? Nah, kita
Di sini itu dihasilkan dari memilih ya, nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, ya, fair value less cost to sell waktu itu ya, itu dan value in use, nilai pakai. Nah, ya. Kita memilih ini. Ya. Jadi nanti kalau ada sempat dia membaca bukunya, ini itu pun keliru, di buku itu keliru, ya, ya kan, keliru ya. Ya. Di sini 200, tapi di sini, nah ini kan 200, kenapa tidak 200 kan? Ya, keliru ya. Ya, nah jadi kita hanya memilih mana yang lebih tinggi. Jadi 180 atau ini 180 kan lebih tinggi dari ini. Maka ini kan sebagai nilai atau jumlah terpulihkan ya. Nah, ya kan? Ya kan? Recover amount-nya itu jadi jumlah, kalau di sini carrying amount-nya jadi nilai, kan nggak karu-karuan ini menerjemahkannya. Ya. Kenapa ini bukan nilai terpulihkan gitu ya? Nah, pokoknya tak bermediwi lah gitu ya, mereka itu ya, nggak konsisten gitu ya. Nah, maka kalau terjadi informasi seperti ini, ya, adjustment yang harus dibuat itu kita mengakui kerugian penurunan nilai dan akumulasi penurunan nilai. Benar nggak nanti itu konsisten nggak dia? Ya. Ya, nah sedangkan untuk model nilai wajar ya, properti investasi yang menggunakan model wajar tidak menjadi subjek uji penurunan nilai karena jumlah tercatat aset akan selalu disesuaikan dengan ini. Jadi kalau tadi kan yang atas tadi gitu ya, kalau Anda tadi cermati ya, yang pendekatan nilai wajar kan langsung nih. Jadi kalau naik kan ditambahkan gitu. Kalau nanti turun ya, nah seperti itu. Hanya kan tidak dijelaskan kalau ini misalnya naik turun waktu itu ya. Nah, ini nanti kan ketika loss-nya itu sampai di mana kan, ini kan tidak dijelaskan itu. Tidak ada contohnya juga ya. Saya tidak berani melangkah ya, ini kan. Ya kan? Oke, itu elo yang keempat. Nah, lalu pengalian properti investasi. Pengalian di sini itu apa? Pengalian ke atau dari properti investasi dapat dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan. Jadi tadi tujuan. Jadi kalau tadi masih Anda itu ingat ini ya, nah, ini tujuan penggunaan. Ya, jadi tujuannya sendiri itu nanti yang akan menentukan. Ya, jadi misalnya, sebentar maaf, ada saya. Oke, ini ketika misalnya ini adalah propertinya, properti investasi berupa bangunan. Ya. Jadi membangun gitu ya. Kemudian di dalam proses pembangunan itu, kan, itu tujuannya itu apa? Diganti. Ya. Jadi kan misalnya perusahaan ini kan mendirikan bangunan ya kan? 45 lantai misalnya ya. Awalnya itu nanti kan mau disewakan ya kan? Nah, lalu tiba-tiba dia dalam perjalanan itu karena mungkin bisnisnya juga berkembang, lalu kan tujuannya itu diganti karena kan kita butuh kantor, butuh ini ya, maka kan sepertiga dari atau semuanya itu akan dipakai sendiri ya. Itu kan pengalian ya. Ya. Nah, kemudian juga misalnya bisa ya. Jadi kan ketika membangun itu kan rencananya itu kan mau dipakai sendiri ya. Tapi kan ketika terus berkembang ya kan dijual ya seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Ini pengalian. Nah, lalu persoalannya adalah dari sisi akuntansinya lalu apa sih sebenarnya kalau terjadi. Nah, sekali lagi ya, kalau tadi Anda mengikuti dengan cermat di depan gitu ya, itu di LO yang kedua tadi. Nah, ya. Jadi kan intinya itu kan ketika kita itu memiliki aset
yang berupa tanah dan bangunan ini, ya, itu mau dilaporkan sebagai apa sih, ya, apakah sebagai aset tetap atau istilahnya adalah property plant and equipment gitu ya, atau sebagai properti investasi. Nah, secara kasarnya, ya kan, indikator bahwa kalau tanah dan bangunan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan berupa rental atau untuk kenaikan nilai, tadi kesimpulannya adalah tanah dan bangunan itu kan akan dilaporkan sebagai properti investasi, gitu kan? Kalau tujuannya tidak untuk itu, ya kita akan laporkan sebagai aset tetap atau property plant and equipment, gitu aja intinya seperti itu. Maka nomor LO yang tadi ini kan sebenarnya kan seperti itu, ya kan? Jadi masalahnya itu adalah reklasifikasi, itu saja. Ya, jadi kan sebelumnya itu dari properti investasi menjadi persediaan. Nah, berarti kan akun properti investasi yang di awal kan menjadi harus dikurangi, dikreditkan. Ya, dengan nilai berapa? Nah, ini kan mestinya kan ya kita menggunakan saja nilai wajar. Ya kan, gambarnya kan begitu. Ya, maka sebagai ilustrasi, ya kan, saya berikan di sini ya. Oke, PTOC. Ada yang tahu? Ya kan? OSI itu singkatan dari apa? Ada OSI? Dan oh seperti itu. Nah, gitu aja ya. OPT-OSI yang itu aja. Ya. Memiliki gedung yang bernilai 1,5 miliar, nilai termasuk revaluasi. Berarti kan nilai wajar ya. Gedung tersebut pada awalnya digunakan sebagai kantor untuk kegiatan administrasi. Nah, pada tanggal 20 November ya, PT OSI memutuskan untuk menyewakan gedung tersebut untuk memulai pendapatan sewa. Survei fase yang telah diakui sebesar ini, sementara nilai wajar gedung pada tanggal tersebut adalah. Nah, jadi ini kan berarti kan nanti kan intinya itu kan sebelumnya, ya kan, gedungnya ini kan dilaporkan sebagai aset tetap, gitu. Ya, nah lalu di sini menggunakan model nilai wajar, ya, ini ya, nilai wajar, ya kan? Karena kan ini termasuk revaluasi. Jadi kan kalau Anda masih ingat apa topik, ya kan, untuk revaluasi aset depresiable, ya. Nah, setelah nanti direvaluasi kan tetap lalu kan ini akan dialokasikan sebagai beban biayanya toh, nah, kan. Nah setelah itu kan kemudian direvaluasi kembali, waktu itu kan masih ingat nggak prosesnya waktu itu ya. Nah sekarang kan disederhanakan saja, ya kan. Nah maka sampai tanggal pengubahan dari pengalian ini ya. Jadi kan masih menggunakan akuntansi aset tetap. Jadi kan ini kan revaluasi, ya kan, masih menggunakan revaluasi untuk yang aset depresiable. Ini kan gedung kan aset yang didepresiasi loh waktu itu kan. Nah ini kan terus dilanjutkan, ya kan. Nah pada tanggal pengalian harus mereklasifikasikan gedung menjadi properti investasi. Maka menggunakan ini nilai wajarnya saja. Ya, kan ini kan tadi kan menggunakan nilai wajar saja, pakai nilai wajarnya saja. Maka jurnal untuk mencatat reklasifikasi menjadi ini ya, akun properti investasi di debit dan akun gedung atau bangunan di kredit senilai nilai wajarnya. Sederhana gitu aja. Ya. Oke. Kemudian pelepasan properti investasi gitu ya, ini yang dimaksudkan pelepasan dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau dijual ya, tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Nah, maka di sini itu adalah yang menjadi persoalan, boleh tidak diakui keuntungan atau kerugian? Ya pasti boleh ya, karena kan sebagai suatu
harapan ya kan apa di depan gitu ya, ternyata ya kan karena sesuatu hal gitu kan properti investasinya itu dijual ya kan, bisa aja toh, karena kan kita tidak tahu masa depan ya kan. Oke, maka ilustrasinya begini. Pada awal tahun 2020 PT ABC menjual properti investasi yang diperoleh pada awal tahun ini pada PT Insight seharga 275. Dengan asumsi PT ABC menggunakan model biaya untuk properti investasinya. Jadi untuk melaporkan properti investasinya menggunakan model biaya. Ya. Maka nilai yang tercatat pada awal tahun 2020 adalah biaya perolehan awal tahun dikurangi penjutaan. Nah, informasinya itu kan biaya perolehannya 500 juta, taksanya ini manfaatnya 10 tahun, metodenya ini kan. Maka nilai tercatat awal tahun 2020 itu kan ini. Nilai tercatatnya 320. Ya, 320 ya. Yaitu biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi yang telah dilakukan ya 2016, 2017, 18 dan 19. Tadi kan pada awal tahun. Nah, jurnal untuk mencatat pelepasan tadi, ya, perusahaan akan mendebitkan akun kas 275. Tadi kan ini menjual dengan harga ini kan. Nah, ini ya. Ini kan akun kas didebit itu ya. Kemudian mengakui kerugian 45. Lalu kan mendebitkan akumulasi penyusutan dan mengkreditkan akun properti investasi. Seperti ini. Nah, di textbooknya, di bukunya itu kan ini nggak ada, ini langsung ini 320. Nah, saya bahasa, nah ketika dilepas nanti akun ini masih nongol nih. Ya, jadi kalang kabutnya. Ya, karena prinsipnya itu kan dalam siklus kan jurnal posting ya. Kalau tidak di jurnal, nah berarti ini masih nih, karena model biaya itu. Ya, model biaya tadi kan debitnya biaya beban penyusutan, biasanya kan akumulasi penyusutan gitu ya. Nah, biar konsisten ya salahnya. Nanti kalau misalnya ini kan di-share itu ya, dikomentari gitu ya. Kan apa LMS kita kan juga apa bisa diakses oleh biarkan aja. Nah, lalu kan saya kan belajar apa ini ya. Oke, lalu yang terakhir itu adalah yang ketujuh, pengungkapan properti investasi. Jadi intinya itu adalah ketika suatu entitas itu memiliki properti investasi, itu pelaporannya bagaimana. Jadi kan yang pertama itu kan jelas-jelas bahwa properti investasi itu akan dilaporkan di dalam Statement of Financial Position, ya, atau neraca. Ya. Nah, diklasifikasikan di long term investment, ya, dengan nanti posnya itu adalah property atau ini investment, ya, property. Ya, kalau misalkan dari properti investasi kan istilahnya kan bolak-balik gitu ya, ya kan. Nah, dilaporkan ini nilai total, artinya nilai total tadi kan kemungkinan properti yang bisa dimiliki bisa tanah saja, atau bisa tanah dan bangunan, atau bangunan saja tadi kan. Nah, ini totalnya, ya kan. Nah, maka ketika nanti melaporkan nilai totalnya berapa, itu di laporan keuangan yang lain, yaitu di bagian catatan laporan keuangan nanti dijelaskan. Jadi properti investasi itu apa? Awalnya gitu ya. Terus, nah jenis properti yang dimiliki perusahaan itu apa? Ya kan, lalu model pengukurannya bagaimana, sehingga nanti nilai yang dilaporkan itu kan terjawab, ya kan? Atau mendapatkan penjelasan yang cukup dari catatan atas laporan keuangan. Seperti itu, ya. Jadi saya tidak sempat karena banyak sekali hanya ya. Jadi juga maaf saya tidak sempat scan ya, menyekan contoh yang pengungkapan ini ya. Mohon maaf ya, karena kan isinya hanya ya
mengambil dari dunia maya ya. Jadi misalnya ini diambil dari PT Garuda Indonesia. Jadi kalau Anda searching aja di PT Garuda Indonesia ya, TBK dan entitas anak dia, itu nanti kan bisa melihat itu ya, baik itu di statement of financial position-nya ya. Ya, jadi misalnya sebentar saya coba tutup, lihat bentar ya, saya coba carikan aja contoh yang dari perusahaan yang lain ada enggak ya. Sebentar. Oke, kita lihat sama-sama ya. Jadi misalnya ini, saya misalnya misalnya mencari ya. Jadi dari PT Pertamina Persero dan entitas anak, laporan keuangan konsolidasian ya. Jadi kan tidak ada berapa halamannya ya. Oke, ini kan laporan keuangan yang lengkap seperti ini. Ya. Ini kan laporan auditornya, ya. Bilingual ya, dua bahasa ya. Nah, ya. Menurut opini kami laporan keuangan ini kan, in our opinion, ini kan kanan kiri ya, dalam dua bahasa ini ya. Ya. Nah ini. Wah tidak ada ya. Dia tidak punya. Benar. Oh enggak punya. Saya tidak lancar ya. Oh di sini investasi jangka panjang. Ya, ini kan catatannya itu 2K10. Nah, ini 2K10 ya. Nah, bentar ya. Dilihat ini nanti. 2K10 ya. Tadi catatannya ya. Ini lampiran. Dua ini. Yang catatan, bentar ya. Ini harus kas. Catatan nih. Catatan atas laporan keuangan. Tadi 2K, ya kan? 10 ya. Nah, kayak apa sih ya ini tadi? Ini masih ada dan pusat. Ini 190 halaman. Ya. Laporan ini Pertamina ini 190 halaman. Jadi Anda jangan bayangkan kalau laporan keuangan ini tipis ya. Ya. 190 halaman. Ini kebijakan ini masih umum ya. Oke. Ini kan, jadi investasi jangka panjang. Nah ini investasi pada perusahaan asosiasi untuk kebijakan ini namanya catatan 2C. Properti investasi jangka panjang. Properti investasi terdiri dari tanah seperti ini. Ya kan, dijelaskan tanah dan bangunan yang dikuasai grup untuk masalah pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Dan kan bahasanya bahasa normatif. Properti investasi diukur dengan menggunakan metode biaya yang dinyatakan ini. Ini namanya catatan. Ya. Nah, penyusutan bangunan dihitung dengan ini dan seterusnya kan. Oke. Lalu kan
yang lengkapnya kan tidak anu ya, berarti di 2 kata itu cari tadi ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi itu yang apa? Yang menjadi isu ya. Nah, contoh konkretnya tadi seperti itu. Jadi di contoh yang Pertamina itu tadi dilaporkan sebagai investasi jangka panjang ya, long term investment total tadi ya. Nah, ini ya. Ya, padahal kan seperti yang kita ketahui ya, bahwa ketika melaporkan nanti ini klasifikasinya, tapi kan posnya itu kan ada investasi properti, kemudian ada investasi surat utang dan investasi saham ya. Nah lalu kan tadi gitu ya, maka tadi kan ketika catatannya ini kan properti ini kan jenis propertinya apa tadi, tanah ini kan, nah, pengukurannya gitu kan, misalnya seperti itu kan. Lalu kan ini kan dan lain-lain. Nah, kan gitu. Oke, ya. Lalu apa? Saya coba cari-cari ya, tidak di bukunya tidak disediakan latihannya, maaf ya. Jadi saya tidak sempat berpikir karena seminggu ini kan belajar ya, karena wah ini piye kan. Bertentangan ya dengan konsepnya yang saya pahami ya. Tapi ya saya mengikuti buku ya, nanti biar tidak salah ya dari buku seperti itu. Oke, nah dengan demikian mudah-mudahan nanti itu bisa bermanfaat ya, materi yang terakhir itu. Lalu ya tolong kalau nanti mengerjakan latihan bisa kembali ke chapter 10. Nah, ya. Intinya lalu kan tujuannya itu tidak digunakan operasi, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan ya, atau untuk kenaikan nilai. Itu aja. Ya, nanti itu ya. Oke, sehingga sudah semakin jelas ya materi UAS kita itu tadi 3 poin ya, di investasi dalam surat utang, investasi dalam saham, ya, equity, dan investasi dalam properti. Materi kita ya masih open book gitu. Kita belum tahu kapan ujiannya ya, nunggu dari Bu Reni nanti ya soalnya seperti apa dia. Nah, pas ABCD itu soalnya sama ya. Oke, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan, please discuss together, nanti gitu ya. Kita akan mendiskusikan bersama-sama. Ada? Ya. Ya, kalau Anda nanti membuka kembali catatan di awal-awal ya intinya tadi kalau belajar itu kan mencari kesamaan dan perbedaan. Nah, yang ditekankan adalah bedanya apa toh. Nah, ini ya. Bedanya ya. Oke. Kesamaannya banyak. Nah, yang kesamaannya banyak ya. Ini. Ya. Nah, lalu sekali lagi pilihannya kenapa ya? Karena memang isu mengenai properti itu di Indonesia khususnya itu ke depan itu masih menarik. Ya, karena apa? Indonesia kan tumbuh menjadi negara yang mungkin dari negara sedang berkembang gitu kan, nanti mungkin akan menjadi negara maju ya. Ya, lepas dari isu karena ini globalisasi ya, yang pasti kan Indonesia itu banyak musuhnya ya kan. Karena apa? Karena Indonesia itu kan memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ya enggak? Hanya kan lalu powernya saja kita itu kurang. Contohnya begini, sederhana saja ya. Menjelang libur Natal tahun baru, fenomena yang terjadi apa? Ya berkahnya itu kan, ada diskonnya. Tapi kan pertanyaannya, diskonnya itu benar nggak sih? Ya, tapi fakta yang lain apa? Harga-harga akan cenderung naik. Ya kan? Nah, lalu yang menggelisahkan nih para pedagang dan mungkin Anda sendiri ya nanti ya.
ya kan? Karena kan anak-anak muda kan suka itu makanan-makanan yang digoreng ya, ya kan? Kebijakan pemerintah per 1 Januari 2022 tidak akan menjual minyak curah. Minyak curah itu yang berbahaya sebenarnya ya. Nah, diharapkan itu menggunakan minyak kemasan. Levelnya yang mungkin bukan premium, tapi yang standar. Anda ketahui sekarang berapa sih harga minyak goreng per liter itu? Nah, analisisnya kenapa? Mahal sekarang, naik. Signifikan kenaikannya. Ya, kenaikannya signifikan. Nah, itu alasannya ya globalisasi. Harga CPO itu yang menjadi bahan baku utama minyak goreng naik di pasar dunia. Kenapa? Nah, itu kan perjanjian para pemilik negara itu kan untuk energi itu kan karena kita sama-sama mencintai rumah besar kita ini kan, ya kan, tidak boleh lagi menggunakan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik. Ya kan? Meskipun kan ya kita kan punya sumber daya alam yang lain ya. Nah, ini kan mestinya kan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Angin, matahari gitu kan, ya kan. Tapi negara-negara yang lain sekaya Indonesia tidak matahari itu. Misalnya matahari saja. Ya kan. Misalnya seperti kan. Sehingga kan sungguh sayang kalau misalnya kita itu kan tidak terus-menerus ya berinvestasi mengembangkan untuk bisa mengubah ya dari panas itu diubah menjadi tenaga energi ya malam hari jadi listrik ya kan. Misalnya seperti kan kalau itu dibuat murah kan lalu kan orang-orang kan tidak lalu harus berlangganan kepada PLN ya kan. PLN kan masih menggunakan batu bara ya seperti itu kan. Nah, dampaknya apa? Polusi kan. Nah, karena tidak boleh pakai batu bara, mereka pakai apa? Biodiesel. Nah, biodiesel itu bahan bakunya apa? CPO. Ya kan? Nah, Indonesia yang mempunyai negara yang luas ini ya, lalu kan meskipun dampaknya ya ada ya, kan hutan-hutan banyak yang ditebangi di Kalimantan, ya kan, lalu kan banyak yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Dampaknya apa yang bisa dirasakan? Kalimantan sekarang beritanya banjir gitu, ya kan, ya kan, dampaknya loh. Ya, maka kan negara tetangga kita yang menjadi sumber utama komoditasnya adalah sawit, ya kan? Saat ini kan mereka juga produksinya menurun. Alasannya apa? Pandemi. Ya, pandemi ya. Lalu kan ya dampaknya seperti itu. Nah ini kan dengan duduk ya kan belajar membaca berita seperti itu. Nah posisi kita sebagai akuntan lalu bagaimana? Nah Anda anak-anak muda melihat fenomena seperti ini ya kan. Jadi kekayaan alam Indonesia ya kan, kekayaan alam Indonesia itu yang menjadi iri. Maka Indonesia banyak punya, ya kan. Maka ketika presiden kemarin itu kan membangun ya dari hasil dari Freeport, ya kan. Lalu kan kemudian ada bahan ya, lalu kan dibangun pabriknya itu di Surabaya, ya kan. Ada yang tokoh itu yang HAM itu yang kenapa bangunnya tidak di Papua, ya kan. Nah, ya kita harus berpikir yang juga cerdas gitu ya kan. Nah, untuk membangun suatu pabrik yang katakanlah itu kan kan membutuhkan sarana prasarana, ya kan. Bagaimana pasokan listrik misalnya di Papua sana belum siap, nah ini kan. Bagaimana nanti misalnya distribusi, ya kan. Anda bisa bayangkan, di Papua sana itu kan mungkin alamnya juga terlalu liar ya, jadi kan badai dan sebagainya kan lebih bahaya. Nah, marketingnya, impor barang, ekspor barangnya harus berpikir komprehensif seperti itu. Nah, Anda sebagai anak-anak muda ya kan mempersiapkan. Nah, ini misalnya kan daya analisis kritisnya nanti seperti itu. Nah, kita sebagai calon akuntan itu tidak boleh lalu nanti frustasi profesi kita akan enggak. Nah, posisinya sekarang itu adalah lebih kepada penekanannya tadi analisisnya seperti itu.
Ya, oke. Jadi menyemangati Anda ya. Nah, lalu kan tetap harus semangat ya kan. Targetnya lulus bisa tepat waktu 4 tahun nanti gitu ya. Syukur-syukur bisa 3,5 tahun gitu ya. Boleh gitu ya seperti itu ya. Nah setelah itu nanti kan terus ya kan. Jadi jangan berpikir apa, tapi kan fokus sebagai mahasiswa. Tugas saya adalah yang utama belajar sehingga bisa lulus tepat waktunya seperti itu. Ya. Oke, kalau tidak ada, ini adalah pertemuan terakhir kita selama belajar ini ya. Jadi dulu kita tidak ketemu dengan materi ya, tapi sekarang dengan materi gitu ya. Oke, jadi, nah apapun metode PBM-nya, luring atau daring ya. Jadi akuntansi ya, itu materinya, ya kan. Jadi sesuai dengan tujuannya adalah memahami pengetahuannya. Jadi kan konsepnya jelas. Ya kan, konsepnya itu adalah recognition, measurement, reporting. Ininya itu, bagaimana nanti akan diakui dan dilaporkan. Ya kan? Maka kan ketika diakui itu kan Anda harus jeli ya bahwa kriteria aset itu apa. Dilaporkan nanti itu lalu berapa, ya kan? Nah, itu apakah dengan cost principal atau fair value kan itu seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya bagi akuntansi sendiri itu tidak menjadi soal sebenarnya luring atau daring ya. Kemudian Anda juga harus sedikit menggeser dari kebiasaan. Jadi dosen itu tidak boleh Anda itu dewakan, ya kan, sebagai sumber pengetahuan, tidak. Tapi di sini itu sebagai motivasi misalnya itu ya. Motivasi Anda belajar. Ya, bermotivasi. Bagaimana kan? Maka kan memberikan challenge, tantangan ya, memancing ya kan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, saya pribadi ya sudah berusaha itu menyiapkan materi ya yang menurut saya ini kan ketika saya mengikuti workshop yang membutuhkan itu pemahaman, itu memang menggunakan Excel itu jauh lebih gampang ya daripada mungkin menggunakan whiteboard, Padlet gitu ya, itu kan saya lebih senang menggunakan Excel itu ya, jadi kan tahu dia ya. Dan sekiranya memang materi yang saya siapkan, saya share gitu ya. Nah, memang ada juga materi yang mohon maaf saya tidak share gitu ya, karena kan memang ada maksud ya, karena Anda itu yang saya tuntut adalah memahami, bukan sebagai tukang ya, ganti ini atas bawahnya kan sudah tergantikan ya, seperti itu ya. Maka kan konsepnya, ya kan. Nah, maka memotivasinya ya dengan teknologi ya difoto saja, nah, ini kan hasilnya seperti itu. Ya, oke, maka sekali lagi ya, meskipun seperti itu ya mungkin banyak kekurangan gitu kan, dan ya ini mohon maaf kritik ya, kan? Jadi jiwa atau semacam daya juangnya bukan Anda ya, karena kan dari proses ujian tengah semester, ujian sisipan itu kan tidak banyak yang japri ya. Jadi kan saya punya kelas ya, karena ini kelas manajemen itu kan ketika tugas ujian apapun lalu mesti banyak japri pada saat deadline. Maaf Pak ini karena jaringan analitik mati seperti itu. Tapi dengan Anda sudah semakin dewasa, Anda di sini yang sudah hebat ya, luar biasa ya. Anda sudah menyadari bahwa satu, saudara tidak menyalahkan memang pihak ketiga ya. Anda menyadari ya. Ini yang harus terus-menerus Anda hidupi, Anda kembangkan ya. Jadi jangan membiasakan itu cari kambing hitam. Ya, karena alasan ini ya, jadi kan. Ya, ini kan pengalaman pandemi itu saya kira pembelajaran yang luar biasa ya. Ke depan akan lebih bergeser kepada pemanfaatan teknologi. Ya, maka tetap terus
menerus gitu ya. Kalau nanti liburan gitu ya, itu gunakan itu, kembangkan talenta atau mungkin belajar tentang teknologi. Belajar tentang teknologi, belajar yang lain, mendukung nanti ya. Tapi juga silakan Anda kembangkan talenta yang lain kalau misalnya Anda itu punya keterampilan misalnya memasak atau membuat sesuatu ya, kembangkan di sana. Ya kan? Lalu jualah itu secara online. Ya kan? Nah, karena Anda itu belajar akuntansi gitu kan. Nah, lalu kan Anda itu bisa menghitung cost-nya berapa. Nah, Anda kan lalu kira-kira tahu keuntungan kasarnya berapa. Nah, ini pengetahuan akuntansi kan berguna. Ya. Jadi nanti ketika liburan, nah itu jangan lalu ya malas-malesan karena kan liburannya sudah panjang ya kan. Tetap semangat ya. Jangan abe, tetap harus ingat protokol kesehatan biar ya kegiatan kita bisa lebih normal lagi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, informasi selanjutnya nanti kita gunakan grup ya, sebelum nanti semester ini grup kita AK2 kita bubarkan ya, tetap informasi mengenai materi, apakah itu nanti UAS atau apapun gitu ya. Oke, kalau ada lembaga jawab saya informasikan juga di grup ya dari saya. Itu sekali lagi mohon maaf banyak kesalahan saya orang tua ya, lupa dan sebagainya ya. Oke, harapan saya nanti nilainya itu bagus-bagus ya. Semoga nanti saya tepat waktu untuk mengupload nilai ya, sehingga saudara juga tidak dirugikan. Dari saya begitu, terima kasih. Selamat pagi. Kalau ada sesuatu yang sampaikan silakan. Kalau tidak ada, Zoom kita akhiri. Sampai ketemu lagi.